Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 5 tema 3, subtema 2, pentingnya makanan sehat bagi tubuh. Di pembelajaran 6 ini kita akan belajar bahasa Indonesia, PPKN, dan SBDP ya, di halaman 79 sampai dengan 82. Nah, adik-adik untuk melihat video lain, adik-adik bisa klik di kanan atas video Karina ya, seperti ini. Nanti akan ada rekomendasi playlist dan juga video pembelajaran lain dari subtema ini. Atau yang lebih lengkap bisa juga klik di kolom deskripsi seperti ini. Nanti ada daftarnya nih di sini adik-adik. Kelas 1 tema 1 sampai dengan 8 sampai dengan kelas 6 ada di sini. Misalnya adik-adik kan kelas 5 ya. Klik di bagian playlist kelas 5 tema 1 sampai 9. Klik biru-birunya. Lalu nanti akan masuk ke playlist di kelas 5. Contohnya nih, ada kelas 5 tema 1, matematika, kelas 5 tema 3, lalu kelas 5 tema 2. Misalnya adik-adik mau lihat tema 2 ya, jadi klik di kelas 5 tema 2, klik putar semua seperti ini. Nanti akan diputarkan otomatis video-video yang ada di sebelah kanan ini nih. Nah, ini tuh berurutan adik-adik, mulai dari halaman awal nih 1 sampai 3, 3 sampai 11, dan seterusnya ya. Jadi adik-adik bisa cari aja di sini ya. Nah, kita mulai yuk adik-adik, pembelajaran 6 nih. Tidak ada yang melebihi kekuatan rakyat saat bersatu. Ya. Nah, persatuan dapat terwujud dalam suasana rukun dan damai. Baca teks bacaan di bawah ini ya, garis bawahi informasi penting yang kamu temukan di bacaan. Judulnya Bogor Siap Gelar Cap Gomeh. Nah, apa ya ini adik-adik ya? Yuk kita baca. Pesta Rakyat Bogor Cap Gomeh 2015 bukan sekadar untuk mengakhiri perayaan Imlek, melainkan bukti bahwa masyarakat bersatu dalam keberagaman. Perayaan ini bukan hanya sekadar atraksi seni budaya, melainkan simbol rakyat menghargai keberagaman. Festival tahun ini akan lebih meriah dibandingkan dengan festival sebelumnya. Nah, festival akan dimeriahkan sekitar 10.000 pengisi acara dan kemungkinan disaksikan oleh 100.000 pengunjung. Festival yang akan diliput media elektronik dan media cetak ini akan dinikmati sekitar 30 juta penonton dan pembaca. Ada penampilan 12 mobil sio, 25 liong, dan 50 barongsai. Selain itu ada pula bebegik sawah, wayang hihit, tarian jalanan, sepeda bobokologor ya, marching band, pasukan pengibar bendera, ogoh-ogoh, parade kostum, karnaval, dan lengseran. Nah, rute festivalnya lebih panjang, yakni tidak sekedar dari wihara di Jalan Surya Kencana sampai simpang ujung Jalan Siliwangi, tapi melingkar ke Jalan Sukasari, Jalan Pajajaran, Tugu Kujang, dan Jalan Oto Iskandar di Nata. Ya, nah banyak jenis atraksi yang dari kebudayaan berbeda mencerminkan keberagaman masih dijunjung tinggi. Kepanitiaan tidak eksklusif ya berasal dari satu komunitas saja, tetapi justru berasal dari yang berbeda suku, agama, ras, dan juga antar golongan ya. Nah, itu ceritanya adik-adik. Nah, kita jawab dari bacaan tadi ya. Yang pertama nih, apa yang dimaksud dengan perayaan Cap Gomeh? Jadi Cap Gomeh merupakan kegiatan mengakhiri perayaan Imlek ya. Lalu atraksi apa saja yang ditemukan di perayaan Cap Gomeh di Bogor tadi? Ada banyak sekali ya adik-adik ya. Nih ada Kak Rina, Kak kananin sedikit. Nah, tadi ada 12 mobil sio, ya kan? Terus ada juga 25 liong, lalu ada 50 barongsai, terus ada bebegik sawah, wayang hihit, tarian jalanan, sepeda, bobokologor, marching band, ya pasukan pengibar bendera, ogoh-ogoh, parade kostum, karnaval, dan lengseran. Lalu yang ketiga, apa yang dapat kamu simpulkan dari bacaan di atas tentang keberagaman? Nah, yang bisa disimpulkan adalah keberagaman masih dijunjung tinggi ya adik-adik ya di acara tadi. Lalu, apa manfaat keberagaman di dalam suatu masyarakat? Berikan pendapat adik-adik. Nah, menurut pendapat saya, terdapat banyak manfaat keberagaman di dalam suatu masyarakat, mulai dari mengajarkan kita untuk saling menghargai, ya. Dan juga keberagaman itu bisa mengajarkan kita tentang kebudayaan lain ya adik-adik. Seperti tadi kebudayaan dari Cap Gomeh ya.
Nah, adik-adik kemudian bentuklah sebuah buklet ya, yang terdiri dari 4 siswa. Buat buklet atau buku kecil yang berisi kegiatan keberagaman sosial yang ada di masyarakat, ya. Nah, kemudian yang ini nanti caranya adalah cari informasinya bisa dari buku, majalah, koran, atau internet. Nah, kemudian yang ini nanti tergantung pilihan adik-adik ya. Jadi adik-adik buat sendiri dengan mencari informasi dari sini, ya. Jadi Karina tidak bisa contohkan. Nah, pada kegiatan sebelumnya kita mencoba melakukan gerak tari sederhana yaitu yang tari kencet papata ya adik-adik ya, yang tarian perang. Nah, sekarang coba latihan lagi adik-adik ya. Kemudian kita jawab nih pertanyaannya. Nah, yang ini apakah kamu berasal dari suku bangsa atau adat istiadat yang sama dengan tarian tersebut? Nah, ini dijawab sesuai adik-adik ya. Lalu, apa yang kamu rasakan? Ini juga jawaban adik-adik. Maukah kamu mempertunjukkan tarian daerah itu di depan orang tuamu? Nah, ini juga dijelaskan ya. Nah, ini ada percakapan lagi dari Benny dan Siti tentang festival Cap Gomeh ya yang di kegiatan sebelumnya. Kata Benny, aku tidak menyangka bahwa festival Cap Gomeh di Bogor menarik begitu banyak perhatian masyarakat. Kata Siti, iya dari yang aku baca terdapat 10.000 pengisi acara dan akan diliput oleh banyak media cetak dan elektronik yang katanya dinikmati oleh 30 juta penonton dan pembaca. Banyak sekali, bayangkan saja betapa banyaknya penonton televisi ya. Itulah mengapa banyak sekali iklan yang ditayangkan di sebuah televisi karena jumlah penonton yang amat banyak. Lalu kata Benny, aku masih teringat dengan tugas mencari kata kunci dalam iklan. Dalam waktu semalam saja terdapat lebih dari 10 jenis iklan ya. Pada tugas yang lalu aku memilih kata kunci yang isinya mengajak dan menarik para penonton ya. Nah, sekarang adik-adik dalam kelompok yang berisikan 4 siswa atau tergantung yang ditentukan oleh Bapak Ibu guru ya, diskusikan kesimpulan tentang ciri-ciri kata kunci yang biasanya terdapat di iklan ya. Nah, Karina buatkan di sebelah kanan. Ciri-cirinya yaitu mengandung kata yang unik, terdiri dari satu atau dua kata yang membentuk frase kata dan mewakili keseluruhan topik informasi dari bacaan tersebut. Ya. Nah, kemudian berikutnya masih dalam kelompok nih. Buatlah sebuah peta pikiran tentang perbedaan dan persamaan kata kunci iklan media cetak dan iklan media elektronik. Ya, gunakan kertas A4 dan pastikan peta pikirannya menarik. Nah, Karina buatkan di sini ya, kita perbesar dulu. Nah, seperti ini. Ya, kalau tulisannya kurang terlalu jelas, nanti dengarkan Karina bicara ya. Ini Karina mengambil dari internet. Iklan media cetak. Kalimat dapat panjang dan terperinci. Iklan tertulis bisa disimpan dan dibaca kapanpun. Persuasif menyentuh rasio atau pikiran saja. Bahasa formal. Nah, persamaannya keduanya mempunyai tujuan yang sama ya, yaitu untuk mengajak. Ya, lalu kalau yang elektronik, kalimatnya singkat, padat, dan jelas. Iklannya tidak tertulis karena dia ada gambarnya ya. Walaupun ada juga tertulis tapi dia bergerak. Nah, iklan hanya sekilas, persuasi menyentuh perasaan atau emosi. Nah, itu contohnya. Nah, pembelajarannya sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!